Ahibati fillah, bicara diganti yang lebih baik. Kita tuh senang banget kalau beli barang, kemudian ada garansi. Rusak, hilang, atau apa, diganti. Diganti yang baru. Orang kan tertarik. Dan subhanallah, Allah sudah memberikan garansi bahwa tatkala engkau kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu, tapi Allah amanahkan kepada engkau, Allah akan kasih ganti. Tapi ada syarat. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Allah sudah memberikan pengumuman. Orang itu kadangkala dia merugi gara-gara tidak mendengarkan pengumuman. Dia menyesal ketika sudah ada peringatan, pengumuman bahwa jalan dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat ditutup. Orang disuruh cari jalan lain. Tapi karena dia nggak baca pengumuman, dia lewat aja. Lewat sampai ke jalan yang dia tuju, ternyata ditutup. Marah-marah dia. Ini gimana sih? Anak udah jauh-jauh. Sampai itu ternyata ditutup. Padahal pengumumannya sudah ada di depan rumah dia. Di depan rumah dia sudah ada pengumuman bahwa jalan yang dia tuju ditutup. Karena ada perbaikan atau apa. Kebanyakan orang yang marah-marah itu gara-gara dia tidak membaca pengumuman. Begitu pula orang-orang yang tidak membaca pengumuman dari Allah. Kemudian dia marah-marah tatkala dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Allah udah katakan, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Apa model balanya? Rasa takut. Cemas dengan masa depan. Takut dengan kondisi ini, kondisi itu. Iya. Itu bala. Itu ujian. Walju', kelaparan. Berkaitan dengan orang-orang yang nggak tahu besok mau makan apa. Ada. Kekurangan harta, hilang barangnya. Kebakaran. Semua tahu dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles umpamanya, atau kebakaran yang baru saja terjadi di Jakarta. Ya. Yang kemudian harta hilang. Wal anfus, sebagian orang mati. Kekurangan orang-orang yang dia cintai. Wasthamarat, gagal panen. Ya. Itu Allah sudah sebutkan. Allah akan berikan ujian itu. Jadi tatkala engkau tadi tahu-tahu di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah karena kebakaran, gagal panen, anak meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, istri atau suami meninggal dunia. Engkau harus ingat semua ayat. Oh iya betul, Allah sudah sampaikan. Allah sudah sampaikan. Yang sehat, Allah kasih penyakit. Allah sudah sampaikan. Itu akan terjadi. Lalu Allah setelah memberikan pengumuman tentang apa yang dia akan berikan kepada hamba-hambanya, lalu Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ada kabar gembira. Jadi Allah akan kasih ganti gitu. Jangan takut. Gantinya lebih baik. Asalkan kau sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Iya, kalau terkena musibah dia mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Kita tuh milik Allah. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Engkau lahir dari perut ibundamu, berdiri nggak bisa, ngomong nggak bisa, dan kau akan meninggalkan dunia sama. Berdiri nggak bisa, ngomong nggak bisa, nggak bisa apa-apa. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat apa? Gantinya apa? Fulus. Fulus mau ditinggal juga. Ada yang lebih baik daripada fulus. Ada yang lebih baik daripada jabatan. Ulaika alaihim salawat. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Rahmat, kasih sayang dari Allah. Bayangin. Ini orang dijanjiin Allah salawat, rahmat, dan hidayah. Ada yang lebih baik dari itu? Nggak ada. Walaupun
boleh jadi ada ganti di dunia ini berupa materi. Nah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ummu Salamah ini mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang terkena musibah. Lalu dia berkata, apa yang Allah perintahkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku. Berikan pahala. Di mana orang kena musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, motornya hilang. Kakinya harus diamputasi, umpamanya. Atau tangannya. Atau dia kehilangan yang lainnya. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mengatakan Allahumma ajurni fi musibati. Allah berikan pahala di musibahku. Kenapa jemaah? Kita itu nggak akan bisa merubah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Sudah terjadi. Udah terjadi. Terus apa usaha kita? Ya udah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan katakan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada yang diambil Allah. Orang yang berdoa seperti ini, illa akhlafahullahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang hilang itu. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah. Ummu Salamah ini cinta banget sama Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Dia baca doa itu. Tapi dia mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa ya orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Yang bakal jadi ganti. Dia yakin. Dia baca doa itu dia yakin akan kasih ganti. Nggak nunggu waktu lama. Dilamar oleh Rasul SAW. Dikirim Hatib bin Abi Balta'ah melamar Ummu Salamah. Ini lebih baik dari Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan ketika dilamar, innali bintan wa ana ghayur. Aku punya anak perempuan. Aku punya keluarga gitu. Beliau bukan janda nggak punya anak, beliau janda punya anak. Dan aku wanita yang pencemburu. Faqala amma ibnatuha fanad'ullaha ayyughniyaha anha. Oh, kalau anaknya kita berdoa memohon kepada Allah supaya semoga Allah mencukupinya. Dan akan bergabung dengan Nabi SAW ya, sebagai suami dari ibu anak itu. Wa'adullah an yadhhaba bil ghair. Adapun berkaitan dengan kecemburuan, semoga Allah menghilangkan. Ahibati fillah. Ini janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Mungkin sebagian akan mengatakan Ustaz. Tapi ana merasakan nggak kayak gitu. Bicara perasaan. Sering manusia lupa dengan akalnya. Kalau sudah menggunakan perasaannya. Atau lagi kesulitan nih. Allah kasih ganti. Kemudian, bareng. Bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan kemudian tenggelam dalam kesedihan. Udah selesai, kerjakan urusan lainnya. Udah. Jangan kemudian memikirkan. Orang yang memikirkan penyakit, dia akan tambah sakit. Tapi orang yang memikirkan sehat, dia insya Allah akan sehat. Oke, dia sakit sekarang. Nah, dok, aku sakit dok. Iya, kau sakit. Terus apa yang harus aku lakukan? Ini obatnya, engkau lakukan ini dan itu. Sudah kerjakan. Tapi kalau orang tuh mikirkan gimana ya, penyakitnya ini itu, dia tambah sakit. Udahlah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini buat teman-teman yang buta, tunanetra. Ada yang dari sejak lahir. Ada yang ketika tua, dia kehilangan penglihatan. Kata Nabi SAW, Inna Allah qala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Idza ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwattuhu minhumal jannah yuridu ainai. Apabila seorang hamba aku kasih bala
dengan kehilangan kedua kekasihnya. Maksudnya kedua matanya. Mahal mata kita, jemaah. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan rumah, ringan dibandingkan kehilangan kedua mata. Barang siapa yang aku kasih bala, kata Allah, dengan kehilangan kedua matanya, fasobaro, kemudian dia sabar, awwatuh minhumal jannah, aku akan kasih ganti buat dia surga. Oh, tapi kan Ustaz, buta ini nggak enak. Iya. Kalau bicara buta nggak enak, berapa tahun untuk buta? 70 tahun? 80 tahun? Anggap 100 tahun. 100 tahun kau hidup buta di dunia. Di akhirat. Di surga Allah Azza wa Jalla. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari. Makanya ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasul SAW. Dia ini datang mengatakan, ya Rasulullah, ini usra wa atakasyaf. Wahai Rasulullah, aku ini kadangkala epilepsi. Atau usra ini bisa bermakna orang yang kerasukan setan. Wa atakasyaf. Biasanya orang kalau sudah nggak sadar, ya tersingkap auratnya, ya. Fad'ullaha ta'ala li. Mintakan kepada Allah buat aku, ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar. Kalau engkau sabar, Allah akan kasih ganti surga buat engkau. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau engkau mau, ya aku akan doakan. Semoga Allah menyembuhkanmu. Pilihannya dua. Engkau menghadapi musibah itu sabar, atau aku doakan. Sabar masuk surga. Sembuh belum tentu masuk surga. Maka kata perempuan ini, asbir, aku akan sabar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, kemudian perempuan ini setelah mengatakan sabar, dia mengatakan, ini utakasyaf. Cuma aku minta engkau doakan agar aku nggak tersingkap. Nggak apa-apa, udah ayan itu datang, penyakit itu datang, tapi doakan aku supaya aku nggak tersingkap auratnya. Fada'alaha muttafaq alaih. Kemudian Nabi mendoakan perempuan ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah jemaah. Ahibati fillah. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah akan dihapuskan dosa-dosanya. Apapun yang menimpamu. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan. Tidaklah seorang yang Islam ditimpa musibah, kelelahan, penyakit, ham, kegalauan, kesedihan, apa saja yang menyakiti dia, sampai duri yang mungkin di rumah sakit nih kita rasakan ya, itu perawat-perawat tahu-tahu ambil jarum dia tusukkan ke tubuh kita. Sakit ya. Ternyata di situ ada penghapusan dosa. Dihapuskan dosa hamba. Dikasih pahala. Oleh karena itu, orang-orang yang hidupnya ya jauh dari petaka. Orang-orang yang hidupnya selalu dalam kenikmatan, kelezatan. Maka kelak pada hari kiamat, tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang banyak balaknya, mereka ingin kulit mereka itu ketika di dunia dipotong-potong sama guntingnya. Bagaimana dia ingin digunting-gunting, badan nggak apa-apa sudah. Dari besarnya pahala Allah yang Allah berikan. Maka tadi pasti diganti. Tapi engkau perlu bersabar. Setiap kesedihan akan berubah dan berganti. Tidak malam yang panjang. Kecuali diiringi oleh fajar yang terbit dan menerangi. Ahibati fillah. Itu Allah akan kasih ganti tatkala Allah memberikan bala kepada kita. Ada ganti yang Allah berikan kepada kita tatkala kita meninggalkan sesuatu yang terlarang. Ini ada ganti karena musibah yang kita tidak punya urusan di situ. Artinya kita tidak punya kehendak. Tapi ada yang urusannya dengan kehendak kita. Orang yang meninggalkan sesuatu karena dilarang oleh agama. Seperti orang yang meninggalkan riba,
Dia yang kerjanya mungkin, ya Allah kerjanya anak banyak maksiat, saat udah anak berhenti. Tapi kalau anak berhenti, anak resign, anak kemana Ustaz ya? Anak belum punya pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang terlarang ya untuk Allah azza wa jal, melainkan Allah akan kasih ganti buat dia yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Rawahu Ahmad. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kadang-kala kita lebih yakin dengan omongan ya penjual ketika menawarkan barangnya. Tapi tatkala Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ganti, kadang-kala dia kurang percaya. Ahibati fillah. Sebuah contoh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Sad ayat 30-33. Cerita Nabi Sulaiman. Bagaimana dia mengorbankan hartanya yang menyebabkan dia lupa dari mengingat Allah. Lalu Allah kasih ganti yang lebih baik. Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang bagus sekali. Banyak jumlahnya yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk membawa pasukan. Tapi karena kudanya menyebabkan beliau lalai, maka beliau sembelih semua kuda. Terus Allah kasih ganti. Apa gantinya? Angin. Allah kasih angin yang bisa melakukan perjalanan 1 bulan. Jadi pelajaran singkat aja seperti 1 bulan kalau ditempuh sama onta. Ini cuma di waktu pagi. Petang seperti itu. Jadi perjalanan 1 bulan itu bisa ditempuh dengan anggap setengah hari. Dengan angin yang Allah berikan. Sebagai ganti dari tadi kuda-kuda yang beliau sembelih. Karena Allah Azza wa Jalla. Tapi memang manusia ini kadang-kadang gak sabar. Menunggu ganti itu gak sabar. Dan orang-orang muhajirin yang meninggalkan kota Mekah. Nih teman-teman yang hijrah. Meninggalkan kota Mekah. Padahal itu adalah negeri yang paling mereka cintai. Lalu Allah kasih ganti buat mereka. Kecintaan kepada kota Madinah. Dan kemudian Allah bukakan dunia buat mereka. Sehingga bagaimana umat Islam di masa Umar bin Khattab. Kekuasaannya sudah kemana-mana. Padahal dulu mereka seperti apa. Namun tadi ganti dari Allah tidak harus bentuknya materi. Kadang-kadang kan kita berpikir kalau anak resign dari kerjaan yang haram, kalau anak meninggalkan tempat-tempat yang dosa, Allah akan kasih ganti yang lebih baik insya Allah. Wujudnya apa? Fulus. Enggak, fulus itu nikmat yang paling rendah. Nih, pernah ada seorang yang ditanya, orang ini orang yang zuhud, orang yang susah. Kalau lihat penampilannya, Allah susah banget orang ini. Ditanyalah, man taraka syai'an lillah wadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Wa anta tarakta dunya famada awadaka Allah. Engkau sudah meninggalkan kenikmatan dunia. Apa ganti yang Allah berikan kepadamu? Ditanya nih orang ini. Apa jawabannya? Ar-ridha bima ana fi. Allah kasih ganti kepadaku keridhaan. Aku bisa sampai tingkatan ridho dengan kondisi yang ada. Itu ganti coba. Boleh jadi antum secara materi nggak ada gantinya. Anak sejak hijrah apa maksudnya? Ekonomi anak merosot. Boleh jadi gantinya sholat malam. Artinya Allah gantikan engkau bisa sholat malam. Yang dulu tatkala engkau berjaya, engkau nggak pernah sholat malam. Engkau bisa sholat duha, engkau bisa puasa Senin Kemis, engkau bisa datang kajian. Ternyata banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai ganti dari harta yang kau tinggalkan. Cuma kadang-kala orang semua dihitung sama fulus. Ahibati fillah.
Ganti yang lebih baik itu tentunya bukan di dunia, di akhirat nantinya. Makanya Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, itu tidak sebanding dengan satu atom atau satu semut kecil yang ada di surga. Semua kenikmatan dunia yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia, Allahu Akbar, tidak lebih dari satu semut dibandingkan dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, berusahalah kita belajar. Nih, kenapa kajian ini rutin? Kenapa terus disampaikan nasihat-nasihat? Supaya kita tahu mana yang dilarang sama Allah dan mana yang diperbolehkan. Supaya kita juga sabar kalau terkena musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Mu'ad bin Anas al-Juhani, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka libasa tawadu'an lillah." Barang siapa yang meninggalkan berpakaian yang mewah karena dia ingin merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa yaqdiru alaih, dan dia mampu beli pakaian itu. Mampu dia. Oh, berapa harga pakaiannya? 50 juta mampu dia beli. 100 juta mampu. 500 juta mampu. Duit dia tuh 1 triliun. Mampu dia. Tapi dia nggak mau. Dia tinggalkan. Bermewah-mewahan dia tinggalkan. Dengan pakaiannya. Da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Maka Allah akan memanggil orang ini pada hari kiamat di hadapan semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Sehingga Allah perkenankan orang ini untuk memilih dari pakaian-pakaian keimanan yang dia sukai. Sudah suruh milih dia. Subhanallah jamaah. Ini nikmat yang agung ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di hadis Mu'ad bin Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, kalau tadi, nah, Mu'ad bin Anas, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha." Barang siapa yang menahan emosinya. Orang kan kadang-kadang kalau emosi udah keluarin. Enggak benar nih. Perlu ditahan. Barang siapa yang menahan emosinya. Padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya itu. Dia mampu, dia bisa. Maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat. Kemudian Allah perkenankan untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Maka tadi, mak-mak jangan suka bikin marah suaminya. Suaminya itu cuma sebentar. Bentar lagi pindah ke bidadari-bidadari. Maka ahibati fillah, berusaha kita untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Tapi dengan catatan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan perintah Allah yang kita baca dalam Al-Quran. Dan Nabi alaihissalatu wassalam dalam sunnahnya memerlukan harta. Ada yang menjalankan perintah itu perlu harta. Seperti sedekah umpamanya. Orang tuh udah cinta sama harta, cinta sama barangnya, cinta sama rumahnya. Terus dia mau sedekahkan. Aduh, berat sekali. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, dia adalah orang-orang yang sukses. Nah, jemaah. Ada orang yang memang cinta sama hartanya, malas dia berbagi. Jangan takut, sedekah tidak mengurangi harta. Dan Allah janji akan memberikan ganti. Berlipat-lipat ganda. Kita sama sohib aja kadang-kadang percaya. Boleh jadi dia bohong. Allah sudah sebutkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Pasti digantiin sama Allah. Pasti digantiin. Terus gak mau. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Tiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang bakhil kehancuran. Kehancuran di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Wa a'ti munfiqan khalafan. Dan berikan kepada orang yang suka berinfak ganti.
Maka Nabi SAW ketika mengatakan kepada Bilal untuk berbagi Bilal. Bilal bukan orang kaya. Tapi ketika dia punya harta, ya dia ingin berbagi. Atau dia merasa, aduh aku butuh sama duit ini. Kata Nabi SAW, anfiq Bilalan. Wala takhsha min dhil arsy iqlalan. Bilal, infakkan Bilal. Engkau jangan takut dari pemilik arsy. Akan dikurangi. Akan dikasih sedikit. Oh jangan takut. Oleh karena itu tatkala datang seorang sahabat membawa seekor onta dengan mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, ini onta udah disiapin untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtumah. Engkau akan dapat ganti pada hari kiamat kelak 700 ekor onta semuanya pakai pelana. Satu yang dikasih gantinya 700. Ahibati fillah, banyak amalan-amalan yang Allah menjanjikan ganti. Seperti ibadah umroh, haji. Ketika selalu dilakukan, itu ibadah menghapuskan kefakiran. Taibah. Ahibati fillah. Di dalam kubur pun Allah akan kasih ganti. Tadi kita sebutkan, kita akan kehilangan semua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Nabi SAW pernah mendoakan seorang jenazah. Beliau mengatakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, kasihi dia, wa'fu anhu wa'afihi. Maafkan dia, berikan afiah kepada dia. Wa akrim nuzulahu. Luaskan tempat turunnya dia. Wa wasi' mudkhalahu. Untuk masuknya, luaskan juga ya Allah. Suguhan pertamanya semoga dikasih yang nyaman. Masuknya ke dalam kubur juga semoga dimudahkan. Lalu beliau mengatakan, wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari noda. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Dan berikan kepada dia ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Kasih ganti yang lebih baik dari rumahnya. Wa zawjan khairan min zawjihi. Dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Minta dikasih ganti. Waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Dan selamatkan dia dari azab kubur dan api neraka. Kata Auf bin Malik al-Ashja yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, fatamannaitu an law kuntu anal mayyit. Aku kepingin jadi mayit yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib yang kehilangan kedua tangannya, Allah gantikan dua sayap yang dia terbang di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, orang, semua manusia itu punya posisi di neraka. Semuanya. Dan punya posisi di surga. Artinya semua orang bisa masuk surga. Semua orang bisa masuk neraka. Tempatnya cukup. Makanya ketika ada orang yang ditanya di kuburan, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan itu, maka Allah akan tunjukkan kepada orang ini lewat malaikatnya, undur ila maq'adika minan nar. Jadi di samping kuburannya itu, Allah bukakan jendela ke neraka. Lalu dikatakan, ini loh tempat dudukmu di neraka. Itu. Qad abdalakallah bihi maq'adan minal jannah. Allah sudah kasih ganti buat engkau tempat duduk di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memasukkan kita ke surga dan mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah. Maka berkaitan dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kalau engkau mendapatkan musibah, engkau akan dikasih ganti lebih baik. Dan ganti itu tidak harus wujudnya materi. Dan laksanakan sholat, karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadza wallahu a'lam bissawab.